Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malidz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta' wa malidz zalimina min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan penjelasan tentang larangan berbuat dolim. Pada malam hari ini kita bacakan hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Humaidin, diriwayatkan dari seseorang yang namanya Abi Humaid, bapaknya Humaid. Humaid itu bentuk tasghir. Jadi orang Arab itu ada kalimat yang maknanya itu menjadi kecil. Misalnya Hamid, ya. Hamid itu artinya orang yang memuji. Tapi kalau Humaid, jadi Hamid yang kecil. Kemudian Abdullah itu artinya hamba Allah. Tapi kalau Ubaidillah artinya hamba Allah yang kecil. Di Humaid, ya. Kemudian Ubaidillah itu bentuk-bentuk kalimat yang istilahnya ditasghir. Nama panggilannya Abu Humaid, nama aslinya Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Abi Humaid berkata, istakmala, telah memperkerjakan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rojulan pada seorang laki-laki minal Asdi, dari suku Asdi, yuqalu lahu, yang dia suka dipanggil Ibnu Lutbiyah, namanya Ibnu Lutbiyah. Di Abi Humaid meriwayatkan Rasulullah itu pernah mengangkat seorang karyawan atau pejabat dari suku Asdi yang bernama Ibnu Lutbiyah. Tugasnya apa? Ala sodakoti, untuk menarik sodakoh atau zakat. Mungkin kalau di negeri kita ya mengangkat petugas penarik pajak. Falamma qadima, tatkala Ibnu Lutbiyah ini sudah selesai melaksanakan tugasnya menarik zakat, qala, kemudian dia laporan kepada Rasulullah, hadza lakum, yang ini buat tuan. Maksudnya buat tuan itu adalah zakatnya. Wa hadza uhdiya ilayya, sedangkan yang ini dihadiahkan kepadaku. Rupanya Ibnu Lutbiyah ini ketika sedang melaksanakan tugasnya untuk menarik zakat, itu mendapatkan dua jenis harta. Yang satu, harta yang terkumpul sebagai statusnya membayar zakat. Yang kedua, dia juga mendapatkan harta yang bilangnya yang ngasih itu adalah sebagai hadiah. Ya, hadiah. Maka ketika dia melaporkan kepada Rasulullah, dia bilang ini buat tuan, maksudnya zakat, sementara yang ini dihadiahkan buat saya. Nah, mendengar laporannya seperti itu, faqoma, kemudian berdirilah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW alal mimbari, di atas mimbar. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban secara umum. Artinya jawaban itu tidak hanya diberikan kepada Ibnu Lutbiyah, tapi diberikan kepada semua orang. Di Rasulullah berdiri, naik mimbar, fahamitallah wa asna alaihi, kemudian dia membaca alhamdulillah dan memuji Allah. Sumakola, kemudian beliau bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu. Kalimat amma ba'du itu kalimat yang dipakai untuk memisah antara muqaddimah dan isi. Nah, ini bukan doa, ya. Kalimat amma ba'du itu bukan doa. Itu kalimat yang dipakai untuk memisahkan antara muqaddimah dan isi. Jadi tuntunan Rasulullah kalau kita mau berbicara itu harus ada muqaddimahnya dulu. Ya, muqaddimahnya itu ya setelah salam
baca hamdalah, kemudian baca sholawat, itu namanya muqaddimah. Nah, untuk memisahkan antara muqaddimah dan isi, kemudian membaca atau mengucapkan amma ba'du. Kalau bahasa kita setelah itu, itulah maksudnya. Ya. Dalam khutbahnya Rasulullah bersabda, fa inni maka sesungguhnya aku astakmilu telah mengangkat sebagai karyawan atau pejabat ar-rajula pada seorang laki-laki minkum dari kalian kaum muslimin, alal amali untuk melakukan pekerjaan mimma walani Allah, dari pekerjaan yang Allah telah menguasakan kepadaku. Aslinya ya, yang Allah tugaskan menarik zakat itu adalah Rasulullah. Tapi bukan berarti harus Rasulullah datang sendiri satu persatu narik zakat, tidak. Rasulullah boleh mengangkat karyawan atau mengangkat pejabat untuk melaksanakan sebagian dari tugas Rasulullah tadi, yaitu untuk menarik zakat. Fayati, kemudian dia datang kepadaku setelah selesai tugasnya. Fayaqulu, kemudian dia berkata, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilaili. Ini buat Tuhan dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Di Rasulullah menceritakan yang dilakukan oleh Ibnu Lutbiyah tadi itu. Maka kemudian Rasulullah berkomentar, afala jalasa fi baiti abihi, apakah seandainya seseorang tadi duduk di rumah bapaknya, au ummihi, atau duduk di rumah ibunya, hatta ta'tiyahu, sehingga datang kepadanya apa hadiyatu, hadiahnya, in kana shadiqan, jika yang diucapkan itu adalah benar. Kalau memang dia mendapatkan harta itu atas nama hadiah, pertanyaannya kata Rasul, apakah kalau dia itu duduk di rumah, artinya dia tidak sebagai seorang pejabat, apakah mungkin kemudian orang-orang itu datang ke rumahnya untuk memberi hadiah? Berarti ya, hadiah yang diberikan orang itu tadi pasti terkait dengan jabatannya. Jabatan sebagai apa? Jabatan sebagai petugas penarik zakat. Istilah orang sekarang disebut gratifikasi. Ya. Jadi kalau kalimat zakat ini kita ubah menjadi pajak, ya, pemerintah telah mengangkat seorang pejabat untuk narik pajak. Ketika dia narik pajak, dia bilangnya, yang ini pajaknya, yang ini hadiah buat saya. Terus pertanyaannya, seandainya kalian bukan petugas pajak, mungkin nggak orang-orang itu ngasih hadiah kepadamu? Jawabannya pasti tidak mungkin, kenal aja tidak. Loh, kalau begitu, apa yang dia bilang hadiah itu sesungguhnya pemberian yang masih ada kaitannya dengan jabatanmu. Maka yang demikian ini sebenarnya juga tidak diperbolehkan. Ya. Dan itu pernah terjadi di negeri kita kan, ya. Para wajib pajak memberikan sesuatu ya kepada petugas pajak agar pajaknya dia harus membayar tidak yang semestinya. Mestinya dia harus membayarnya 2 miliar, mungkin cukup bayar 1 miliar saja. Kenapa? Karena petugasnya sudah dikasih 500 juta misalnya. Yang bayar kan tetap untung. Ya, mestinya bayar 2 miliar, dia hanya bayar 1 miliar. Sementara yang narik beruntung. Ya, selain dapat gaji dari pemerintah, dia dapat hadiah 500 juta. Nah, ini model-model seperti itu ternyata di zaman Rasulullah sudah pernah terjadi. Jadi untuk menilai apakah ini suap atau bukan suap itu sederhana. Walaupun kalau dilihat dari kalimatnya jelas sekali jawab kabulnya itu, yang ini pajak, yang ini hadiah, yang ini zakat, yang ini hadiah. Kan jelas sekali bedanya. Tapi pertanyaannya, seandainya kamu bukan petugas penarik zakat, seandainya kamu bukan petugas penarik pajak, mungkin nggak orang-orang itu ngasih hadiah kepadamu? Jawabannya pasti tidak mungkin. Dengan demikian, pemberian apapun yang diberikan kepada seorang pejabat itu di negeri kita sekarang sudah dilarang.
Dan orang memang dalihnya itu macam-macam ya. Dan pemberiannya juga tidak mesti dalam bentuk uang, kadang dalam bentuk tiket pergi ke luar negeri, kadang dalam bentuk apa gitu ya, atau apa kendaraan atau apa. Bahkan memberikannya pun juga tidak langsung kepada pejabatnya, tapi kepada istrinya, kepada anaknya, keponakannya, pembantunya, macam-macam lah ya, macam-macam. Jadi di zaman Rasulullah hal yang seperti ini pernah terjadi. Seseorang ditugaskan narik zakat, setelah selesai tugas dia laporan kepada Rasulullah, dia bilang yang ini zakat, yang ini hadiah buat saya. Maka Rasulullah bertanya, seandainya kamu bukan petugas penarik zakat, kamu duduk di rumah orang tuamu, mungkin nggak orang-orang itu ngasih hadiah kepadamu? Ya, kalau tidak mungkin, berarti hadiah itu pasti ada kaitannya dengan jabatanmu, maka tidak boleh. Yang tidak boleh. Nah, wallahi, demi Allah kata Rasul, la ya'khudhu, tidaklah mengambil sapa ahadun seorang minkum dari kalian syai'an sesuatu bi ghairi haqi dengan tanpa haknya, illa laqiyallahu ta'ala, kecuali dia akan bertemu dengan Allah, yahmiluhu, dia sambil membawa yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Allah bersabda diawali dengan sumpah, dan sumpahnya pakai kalimat Allah, ini sumpah nomor 1, sumpah tertinggi ya. Sumpah itu bertingkat-tingkat. Nah, tingkat tertinggi ketika seorang itu sumpahnya menggunakan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, juga demi Allah. Tidaklah seseorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, kecuali dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sambil membawa apa yang dia ambil itu. Oh, ini berat sekali nih. Kalau misalnya saat dia jadi pejabat pernah ngambil kertas ya, kelihatannya sepele tapi berulang kali. Ya nanti ketemu Allah sambil mikul kertas. Ya, sambil mikul kertas. Maka kita harus hati-hati ketika ada fasilitas kantor, fasilitas kerja, ya, jangan sampai dipakai untuk kepentingan pribadi. Nanti ada pertanggungjawabannya. Ya kalau cuma kertas, kalau meja, kalau laptop, kalau perabotan rumah tangga, panci dan lain-lain, wah ramai sekali nanti. Kita ketemu Allah, ada yang bawa panci, ada yang bawa penggorengan. Kenapa? Ini fasilitas kantor dibawa pulang. Ya. Termasuk kalau misalkan ada fasilitas mobil juga harus diperjelas. Mobil ini dipakai untuk apa saja. Itu harus ada kejelasan. Ya. Boleh nggak dipakai untuk kepentingan keluarga? Ditanyakan ke perusahaannya atau ke kantornya. Terus ada jatah bensin. Ya. Jatah bensinnya ini hanya untuk urusan kerjaan atau bisa juga untuk urusan-urusan yang lain. Itu semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya. Makanya sering saya ceritakan ya, dulu Pak Kiai saya kalau diundang bupati terus dijemput pakai mobil kantor, Pak, itu tidak pernah mau. Alasannya apa? Saya bukan pegawai kabupaten. Tapi kalau dijemput pakai mobil pribadi masih mau. Maka dia suka membawa mobil sendiri. Karena itu tadi, nah, dia bukan orang yang berhak memanfaatkan kok kemudian ikut memanfaatkan, nanti takutnya dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kisah yang sangat populer adalah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sebenarnya masa hidupnya jauh dengan keempat khalifah utama itu jauh. Tapi tingkat kesolehannya itu sejajar. Sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sering dijadikan khalifah yang kelima. Jadi Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, baru yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Padahal jarak hidupnya ini jauh, Pak. Ya, jarak hidupnya jauh, tapi memang dia kesolehannya itu menempati peringkat kelima. Nah, salah satu cerita yang paling populer adalah ketika beliau sedang bekerja di kantor, ya, kemudian anaknya datang. Ketika anaknya mau masuk ke ruangan itu, tiba-tiba lampunya dimatikan. Ketika ditanya kenapa? Karena ini urusan keluarga.
Sementara lampu ini menyala dibiayai oleh negara. Umar bin Abdul Aziz tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga. Luar biasa itu. Sulit nyari orang seperti itu. Ya. Maka mari kita untuk lebih hati-hati ya, memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh tempat kita kerja. Harus diperjelas ini kegunaannya untuk apa saja. Kalau perlu sebelum serah terima kita tanya dulu ya, ini boleh nggak untuk ngajak keluarga saya jalan-jalan? Nah, boleh nggak? Kalau nggak boleh ya jangan dipakai, hanya khusus untuk pulang pergi ke kantor saja misalkan begitu ya. Nah, jadi gratifikasi tadi itu zaman Rasul juga sudah pernah ada mengatasnamakan hadiah. Maka di negeri kita juga sudah dilarang karyawan memberi parsel kepada pimpinannya, karena pasti ada sesuatu di balik parsel ya. Bukan udang di balik batu, tapi sesuatu di balik parsel. Termasuk juga ketika seorang pejabat publik itu punya hajat, kemudian orang-orang diundang terus datang dengan membawa sesuatu. Ini wajar apa tidak wajar yang diberikan itu? Nanti kalau tidak wajar ya harus dilaporkan, ya, dilaporkan ke KPK, karena bisa jadi masalah di kemudian hari. Itu baru di dunia, Pak. Di akhirat ini ya, kalau tidak dikembalikan nanti di akhirat dia menemui Allah sambil membawa, memikul apa yang dia ambil itu. Kalau yang diambil kertas ya sambil ketemu Allah sambil bawa kertas. Yang ngambil panci ya, dia ketemu Allah sambil bawa panci. Dah. Fala a'rifanna. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, maka sungguh aku tidak suka melihat ahadan seseorang minkum dari kalian laki Allah bertemu Allah yahmilu ba'iron sambil membawa unta lahu ru'aun, yang mana unta itu meringkik. Jadi barang yang dibawa itu bersuara, Pak, sehingga orang jadi tahu ya, jadi tahu. Kalau yang dibawa itu tidak bersuara mungkin kan orang nggak mencurigai, nggak tahu, nggak dengar. Jadi kalau dia misalkan nggak pernah ngambil unta ya yang bukan haknya, yo nanti pas ketemu Allah itu sambil nuntun unta dan untanya itu teriak-teriak, sehingga orang jadi tahu. Nah, itu kalau yang diambil unta. Au bakorotun, atau seekor sapi laha huarun, yang sapi itu juga sedang kalau bahasa Jawanya bengah, ya itu suara sapi itu, ya juga sambil berbunyi. Ya. Au satan, atau dia mengambil seekor kambing tayaru, yang kambing itu sambil mengembek, jadi berisik gitu. Ya. Yang bawa sapinya ya bengah, yang bawa kudanya meringkik, ya. Yang dia pernah ngambil kambing juga kambingnya sedang mengembek. Itu saat dia bertemu dengan Allah. Jadi pasti perbuatannya itu diketahui oleh orang banyak. Setelah berbicara seperti itu, summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah mengangkat kedua belah tangannya, hatta ru'iya bayadu ibtaihi, sampai karena tingginya beliau mengangkat tangan itu kedua ketiaknya itu tampak putih. Jadi Rasulullah itu juga memberikan contoh kalau berdoa itu angkat tangan. Kadang ada orang mau doa tapi nggak mau angkat tangan, sekedar angkat tangan aja nggak mau. Ya. Padahal kalau kita sering angkat tangan, nanti kalau kita ada masalah Allah akan turun tangan. Gitu loh ya. Maka kalau berdoa itu jangan malu-malu, jangan malas-malas untuk ngangkat tangan. Rasulullah aja angkat tangannya sampai tinggi, Pak. Sampai ketiaknya itu kelihatan, putihnya ketiak itu kelihatan. Ya, karena tangannya dia diangkat. Nah, kita kadang-kadang ngangkat tangan itu malas, cuma ditaruh di atas paha gitu. Terus sambil main-main, nggak serius. Itu sungguh adab yang tidak baik. Ya, berdoa itu harus serius. Angkat tangannya ya diangkat gitu loh, ya. Jangan hanya sambil ditaruh di atas paha terus sambil apa gitu kayak nggak serius, itu jangan. Rasulullah aja kalau ngangkat tangan itu ya sampai ketiaknya kelihatan gitu. Faqala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hal balagtu, ya Allah, bukankah aku sudah melaksanakan tugasku?
Itu kalimat itu sampai diulang-ulang 3 kali. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada orang-orang yang dipercaya sebagai pejabat, sebagai karyawan, untuk hati-hati dalam penggunaan fasilitas kantor atau fasilitas perusahaan. Kemudian ketika dia menerima suatu dari kliennya, ya, dari rekanan kerjanya juga harus hati-hati. Ya. Pertimbangannya sederhana aja. Ini suap apa bukan suap? Tinggal tadi, seandainya saya bukan pejabat, mungkin nggak orang-orang itu ngasih hadiah kepada saya. Kalau nggak mungkin, berarti pasti hadiah yang diberikan ini ada kaitannya dengan jabatan. Ujung-ujungnya nanti berpengaruh kepada keputusan. Gitu. Masalahnya di situ rentetannya. Nah, kita tambah satu lagi. Isaknya jam 7:15 lebih. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man kanat intahu matlumatun, barang siapa yang keberadaannya dia pernah berbuat dolim, li akhihi, pada saudaranya, di siapapun yang pernah mendolimi saudaranya, min irdihi, baik dalam bentuk merusak kehormatannya, ya, au min syai'in, atau sesuatu. Jadi berbuat dolim pada orang lain itu bentuknya macam-macam, ya. Ada yang diistilahkan dengan pembunuhan karakter, ya. Di min irdihi itu makna sekarang adalah istilahnya berbuat dolim dalam bentuk membunuh karakter seseorang atau mengambil sesuatu, ya. Kata pesan Rasul, fa yatahalalhu, maka hendaklah dia meminta halalnya, minhu, darinya, al yauma, pada hari ini, artinya di dunia ini. Jadi kalau kita pernah berbuat salah sama seseorang, baik kesalahan itu dalam bentuk kita telah merusak kehormatannya, membunuh karakternya, atau menyakitinya, atau mengambil harta bendanya, maka hendaklah kita hari ini, artinya hari ini dia sebelum kita mati maksudnya, meminta halalnya. Maka hadis ini juga yang dijadikan dasar acara halal bi halal. Jangan tuh halal bi halal nggak ada dalilnya. Lo nggak pernah ngaji hadis bilang nggak ada dalilnya. Ya ngaji dulu, ngaji dulu, nanti baru ketemu. Oh ternyata ada dalilnya, gitu ya. Jadi Nabi bersabda, fal yatahallalhu minhu, maka hendaklah dia minta halalnya kepada orang yang pernah didolimi. Nah, minta halal ini bisa macam-macam Pak bentuknya, bisa jadi hanya sekedar kemudian orang itu memaafkan. Tapi bisa juga ternyata orang itu baru memaafkan kalau apa yang diambil itu dikembalikan dulu. Ya harus dikembalikan. Ya. Misalkan kita pernah mengambil benda milik orang lain, terus kita minta maaf sama dia. Ya, benda yang kita ambil harus dikembalikan, nggak cukup hanya minta maaf. Kalau misalkan dia utang, ya harus nyaur. Nggak bisa dia punya utang terus hanya minta maaf dianggap lunas, nggak bisa. Ya benda barangnya harus dikembalikan. Di sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang dolim itu harus dikembalikan. Maka seorang koruptor itu hukumannya tidak hanya cukup di penjara, tidak cukup, tapi apa yang dikorupsi harus dikembalikan. Nah kalau dikembalikan baru beres, kalau tidak dikembalikan ya enggak selesai itu, nanti ada kelanjutannya di akhirat. Nah sekarang itu rupanya dianggap kalau sudah dijalani hukuman sudah beres, akhirnya hitung-hitungan ya, kalau korupsi sekalian yang banyak, nanti kita keluar dari penjara hasil korupsinya masih membuat kita kaya. Akhirnya kan banyak ya, setelah pulang dari penjara kekayaannya masih banyak, ternyata itu juga hasil korupsi. Terus dianggap dia sudah selesai urusannya, nggak bisa itu, ya nggak bisa. Nanti di akhirat tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau tidak dikembalikan, ya nanti ketemu Allah sambil membawa barang yang dikorupsi. Maka Nabi nyontohnya hanya bawa unta, bawa sapi, bawa kambing. Ya mungkin kalau orang sekarang tadi itu, ya, bawa mobil, bawa laptop, bawa kertas, bawa meja, bawa panci, macam-macam lah. Nah,
Kata Nabi, hari ini kapan? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum datangnya hari di mana saat itu dinar dan dirham sudah tidak berlaku. Di akhirat nanti uang kekayaan itu tidak bisa untuk menebus kesalahan. In kana lahu amalun sholihun ukhidha minhu biqadri matlumatihi. Jika orang yang berbuat dolim itu punya amal soleh, maka amal solehnya itu diambil untuk membayar perbuatan dolimnya. Makanya nanti di akhirat itu banyak orang yang bangkrut, Pak. Di satu sisi ketika mati sudah banyak membawa amal soleh, tapi rupanya dia juga masih banyak membawa perbuatan-perbuatan dolim yang belum diselesaikan. Akhirnya kebaikannya, amal solehnya habis untuk menebus kesalahannya. Jadi diberikan kepada orang yang didolimi. Ya. Wa ilam yakun lahu hasanatun, kalau ternyata kebaikannya sudah habis untuk membayar hutang, orang yang nuntut masih banyak, gimana? Ukhidha min sayyiati sahibihi, maka hukumannya adalah dosanya orang yang didolimi, ya, dosanya orang yang didolimi ditimpakan kepada orang yang berbuat dolim. Fahumila alilaku, dibebankan kepada orang yang berbuat dolim. Akhirnya orang tadi nggak jadi masuk surga. Kenapa? Karena amal solehnya habis untuk menebus kesalahannya nanti di akhirat. Nah, informasi yang seperti ini kita beruntung sudah mengetahui saat kita masih hidup di dunia, sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka pada awal bab ini berulang-ulang kami sampaikan, kita punya tradisi yang sangat baik untuk mengurangi beban kita di akhirat itu apa? Saling meminta maaf, ya, sehingga kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan harta benda, mungkin kita pernah menyakiti perasaannya, pernah menyinggung dan seterusnya, itu bisa diselesaikan dengan berjabat tangan. Maka kita oleh guru-guru kita ditradisikan setiap ketemu teman selain mengucapkan salam juga berjabatan. Karena ketemunya di dalam sholat, sebelum bubaran dari sholat jamaah bersalam-salaman. Itu salah satu manfaatnya untuk apa? Untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang bukan urusan dengan harta. Mungkin kita pernah nggak suka sama seseorang, pernah menyakiti, pernah gosipin dan seterusnya, dengan salaman bisa dimaafkan. Karena Nabi bersabda, tidak ada dua orang Islam yang bertemu kemudian dia berjabatan tangan kecuali diampuni dosanya sebelum tangannya dilepaskan. Tidak usah minta maaf, cukup bersalaman saja, itu belum dilepaskan tangannya, dosanya sudah diampuni. Lebih kurang enak apa? Udah dikasih fasilitas yang enak begitu, kadang kita masih bermalas-malasan. Maka setelah tahu ilmunya, mari, ya, tradisi yang baik sekarang sudah kita ketahui dasarnya, dalilnya, kita lestarikan dan kita lakukan dengan serius. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.